Saat dihadapkan pada orang yang tidak menyukai Anda, reaksi pertama kita seringkali adalah emosi, marah, sedih, frustrasi, atau bahkan keinginan untuk membalas. Namun, menyerah pada emosi ini hanya akan memperburuk situasi dan merugikan diri sendiri. Ketenangan adalah kunci utama. Dengan tetap tenang, Anda tidak hanya melindungi diri dari dampak negatif permusuhan, tetapi juga memegang kendali atas situasi dan respons yang Anda berikan. Mengapa ketenangan adalah kekuatan Anda yang sebenarnya? Ketika seseorang tidak menyukai Anda, energi negatif yang mereka pancarkan bisa sangat menular. Mereka mungkin mencoba memprovokasi Anda, menyebarkan desas-desus, atau bahkan secara terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan mereka. Dalam situasi seperti ini, ketenangan bukanlah tanda kelemahan, melainkan manifestasi nyata dari kekuatan batin dan kematangan emosional yang luar biasa. Ketenangan ini menjadi pelindung bagi kesehatan mental Anda. Berinteraksi dengan orang yang tidak menyukai Anda dapat memicu stres, kecemasan, dan bahkan depresi jika tidak ditangani dengan bijaksana. Dengan tetap tenang, Anda menciptakan perisai emosional yang melindungi diri dari racun emosional yang dilemparkan oleh orang tersebut. Anda mencegah diri Anda terseret ke dalam drama dan konflik yang tidak perlu. Dengan demikian menjaga kedamaian batin yang berharga. Selain itu, ketenangan juga berperan penting dalam mempertahankan reputasi Anda. Reaksi impulsif atau emosional di hadapan orang yang membenci Anda dapat merusak citra profesional dan pribadi Anda. Orang lain mungkin memandang deteksi datang not profesional, tidak stabil, atau bahkan bersalah atas apa yang dituduhkan. Sebaliknya, ketenangan menunjukkan kematangan, kepercayaan diri, dan integritas yang tak tergoyahkan. Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa Anda tidak mudah terprovokasi dan mampu menghadapi situasi sulit dengan anggun dan bermartabat. Lebih jauh lagi, ketenangan memberi Anda kendali penuh. Ketika Anda bereaksi secara emosional, Anda secara tidak langsung menyerahkan kendali kepada orang yang tidak menyukai Anda. Mereka berhasil memprovokasi Anda, dan Anda menari sesuai irama mereka. Namun dengan tetap tenang, Anda tetap memegang kendali penuh atas emosi dan tindakan Anda. Anda memilih bagaimana merespons, alih-alih membiarkan mereka menentukan respons Anda. Ini adalah bentuk pemberdayaan diri yang paling ampuh, dan yang tak kalah penting, ketenangan berhasil menghalangi niat buruk mereka. Seringkali, tujuan utama orang yang tidak menyukai Anda adalah untuk membuat Anda bereaksi negatif, merasa tidak nyaman, atau bahkan meragukan diri sendiri. Ketika Anda tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda tangan bahwa Anda terpengaruh, Anda secara efektif menggagalkan tujuan mereka. Mereka tidak mendapatkan kepuasan dari provokasi mereka, dan ini seringkali membuat mereka kehilangan minat atau mencari target lain yang lebih menguntungkan bagi mereka. Menjelajahi akar ketidaksukaan seseorang terhadap Anda. Sebelum kita menyelami lebih dalam strategi untuk menjaga ketenangan, penting sekali untuk memahami mengapa seseorang mungkin tidak menyukai Anda. Pemahaman ini dapat membantu Anda menempatkan situasi dalam perspektif yang lebih luas dan secara signifikan mengurangi dampak emosional yang mungkin timbul. Salah satu alasan paling umum adalah persaingan atau kecemburuan. Orang mungkin merasa terancam oleh kesuksesan, bakat, popularitas, atau bahkan kebahagiaan Anda. Kecemburuan ini dapat bermanifestasi dalam bentuk permusuhan pasif-agresif atau permusuhan yang lebih terang-terangan. Terkadang, seseorang mungkin tidak menyukai Anda karena adanya kesalahpahaman atau informasi yang salah. Mereka mungkin memiliki informasi yang tidak akurat tentang Anda, atau mereka salah menafsirkan tindakan atau niat Anda. Desas-desus yang tidak benar atau asumsi yang keliru seringkali menjadi pemicunya. Sama seperti Anda tidak bisa menyukai semua orang, tidak semua orang akan menyukai Anda. Terkadang, tidak ada alasan spesifik selain perbedaan kepribadian atau nilai-nilai dasar yang membuat seseorang tidak klik dengan Anda. Ini adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial. Dalam beberapa kasus, ketidaksukaan seseorang terhadap Anda mungkin tidak ada hubungannya dengan Anda sama sekali, melainkan sebuah proyeksi dari masalah pribadi mereka sendiri. Mereka mungkin memproyeksikan rasa tidak aman, frustrasi, atau masalah internal mereka kepada Anda, menjadikan Anda sebagai kambing hitam untuk emosi negatif yang sebenarnya tidak terkait dengan Anda. Terakhir, mungkin ada konflik di masa lalu, baik yang Anda sadari atau tidak, yang menyebabkan seseorang menyimpan dendam atau ketidaksukaan terhadap Anda hingga saat ini. Penting untuk selalu diingat,
tidak selalu ada alasan logis. Mengapa seseorang tidak menyukai Anda? Dan terkadang, itu sama sekali bukan masalah. Anda memahami ini dapat membantu Anda melepaskan keinginan yang tidak perlu untuk memperbaiki situasi atau mengubah pandangan mereka. Fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan. Respons Anda sendiri. Strategi praktis untuk memelihara ketenangan hati. Setelah memahami betapa krusialnya ketenangan dan berbagai kemungkinan sumber ketidaksukaan, mari kita telah strategi-strategi praktis untuk senantiasa menjaga ketenangan Anda di hadapan orang yang tidak menyukai Anda. Langkah pertama untuk tetap tenang adalah menjadi sadar diri yang mendalam. Perhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi ketika Anda berhadapan dengan orang tersebut. Apakah jantung Anda mulai berdebar kencang? Telapak tangan berkeringat dingin? Otot-otot terasa tegang? Mengenali tanda-tanda fisik stres ini adalah kunci untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Ketika Anda merasakan ketegangan, luangkan waktu sejenak untuk mengambil napas dalam-dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan, tahan napas selama 7 hitungan, dan buang napas perlahan melalui mulut selama 8 hitungan. Beberapa kali. Ini akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis Anda, yang secara alami membantu menenangkan tubuh. Sebelum merespons, beri diri Anda jeda. Hitung sampai 10 dalam hati. Ini memberi Anda waktu yang berharga untuk memproses situasi dan memilih respons yang tenang daripada bereaksi secara impulsif. Selanjutnya, pertahankanlah jarak emosional yang sehat. Jangan biarkan emosi negatif orang lain menembus perisai batin Anda. Ingatlah selalu untuk tidak menganggapnya pribadi. Ini adalah salah satu nasihat paling sulit namun paling penting. Ketidaksukaan mereka seringkali lebih berkaitan dengan masalah atau persepsi mereka sendiri daripada dengan diri Anda. Lepaskan kebutuhan untuk disukai oleh semua orang. Anda bisa membayangkan diri Anda dikelilingi oleh perisai tak terlihat yang membiarkan semua energi negatif memantul. Ini adalah teknik visualisasi yang ampuh untuk menjaga jarak emosional. Jika memungkinkan, batasi interaksi Anda dengan orang tersebut. Jika Anda harus berinteraksi, jaga agar interaksi tetap singkat, profesional, dan to the point. Kendalikan bahasa tubuh Anda karena ia mengirimkan pesan yang sangat kuat, baik kepada orang yang tidak menyukai Anda, maupun kepada diri sendiri. Pertahankan postur tubuh yang terbuka dan santai. Hindari menyilangkan tangan atau terlihat tegang. Bahu rileks menunjukkan kepercayaan diri dan kurangnya ancaman. Pertahankan kontak mata yang secukupnya untuk menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan tidak terintimidasi, tetapi hindari tatapan tajam yang bisa diartikan sebagai konfrontatif. Senyum yang tulus bisa mencairkan suasana, tetapi senyum yang dipaksakan bisa terlihat palsu. Ekspresi netral atau sedikit senyum tipis seringkali merupakan yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa Anda tenang dan tidak terpengaruh. Ketika Anda harus berkomunikasi dengan orang yang tidak menyukai Anda, gunakanlah komunikasi yang asertif dan tenang. Pilihan kata dan nada suara Anda sangat penting. Pilihlah kata-kata Anda dengan hati-hati. Hindari bahasa yang provokatif, defensif, atau agresif. Fokus pada fakta, bukan emosi. Jaga agar nada suara Anda tetap datar dan tenang, bahkan jika orang tersebut meningkatkan volume suaranya. Ini menunjukkan bahwa Anda memegang kendali dan tidak akan terseret ke dalam drama mereka. Jika Anda perlu menyatakan perasaan Anda atau menetapkan batasan, gunakan pernyataan saya. Misalnya, daripada mengatakan, Anda selalu membuat saya merasa tidak nyaman. Katakan, saya merasa tidak nyaman ketika X terjadi. Ini lebih berfokus pada pengalaman Anda sendiri daripada menyalahkan. Hindari berdebat atau membela diri secara berlebihan. Berdebat dengan seseorang yang tidak menyukai Anda jarang berhasil. Berikan respons yang singkat dan profesional, lalu akhiri percakapan jika memungkinkan. Fokuslah pada tanggapan, bukan reaksi. Ini adalah perbedaan krusial. Reaksi adalah respons spontan, seringkali emosional terhadap suatu stimulus, sedangkan tanggapan adalah respons yang dipikirkan matang, disengaja, dan terkontrol. Ketika seseorang tidak menyukai Anda, mereka mungkin akan mencoba memancing reaksi dari Anda. Tujuan Anda adalah memberikan tanggapan. Sebelum merespons, tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan saya di sini? Apakah saya ingin menyelesaikan sesuatu atau hanya melampiaskan emosi? Jika tujuannya hanya melampiaskan, mungkin lebih baik untuk tidak merespons sama sekali. Pertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari respons Anda. Apakah itu akan memperburuk situasi atau menyelesaikannya? Selain itu, tetapkanlah batasan yang jelas untuk melindungi diri Anda. Jika seseorang berbicara dengan Anda, dengan tidak hormat atau mencoba menyerang Anda secara verbal, Anda berhak untuk menetapkan batasan.
Misalnya, saya tidak akan melanjutkan percakapan ini jika Anda terus berbicara seperti itu. Atau saya di sini untuk membahas topik profesional, bukan masalah pribadi. Jika memungkinkan, hindari berada di dekat orang tersebut di ruang terbatas atau sendirian. Jangan biarkan mereka mengambil alih waktu dan energi Anda dengan drama atau keluhan mereka. Anda tidak perlu menghadapi situasi ini sendirian. Carilah dukungan dari orang lain. Curhat kepada teman, keluarga, atau kolega yang Anda percayai dapat membantu Anda memproses emosi dan mendapatkan perspektif yang berbeda. Jika ketidaksukaan ini memengaruhi pekerjaan Anda atau menciptakan lingkungan yang tidak sehat, pertimbangkan untuk berbicara dengan atasan atau HR Anda, namun pastikan Anda memiliki bukti yang relevan dan fokus pada dampak profesional. Jika situasi ini menyebabkan stres atau kecemasan yang signifikan, mencari dukungan dari terapis atau konselor dapat sangat membantu. Meskipun sulit, cobalah melatih empati jika memungkinkan. Mencoba memahami dari mana ketidaksukaan mereka berasal, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, dapat membantu Anda memproses situasi tanpa emosi pribadi yang berlebihan. Ini bukan berarti memaafkan perilaku buruk mereka, tetapi memahami bahwa mereka mungkin bertindak dari rasa sakit, ketidakamanan, atau ketidaktahuan mereka sendiri. Daripada terobsesi dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang Anda, fokuslah pada diri sendiri dan pertumbuhan pribadi. Anda, lakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia, libatkan diri dalam hobi, kegiatan, dan hubungan yang positif yang mengisi energi Anda. Ingatlah bahwa satu orang yang tidak menyukai Anda tidak mendefinisikan siapa Anda atau nilai Anda. Ada banyak orang yang menyukai dan menghargai Anda. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Refleksikan bagaimana Anda dapat menggunakan pengalaman ini untuk meningkatkan ketahanan emosional Anda. Dalam beberapa kasus, pendekatan langsung yang tenang dan terukur mungkin bisa menjadi pilihan, tetapi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya jika Anda merasa aman dan yakin itu akan produktif. Pilihlah waktu dan tempat yang tepat. Pastikan suasana pribadi dan tenang. Fokus pada perilaku, bukan karakter. Hindari tuduhan atau label. Misalnya, saya perhatikan bahwa perilaku spesifik terjadi dan itu membuat saya merasa perasaan. Siaplah untuk hasil apapun. Orang tersebut mungkin tidak merespons dengan baik, bahkan jika Anda mendekatinya dengan tenang. Pendekatan ini lebih tentang menjaga integritas Anda dan memberikan kesempatan untuk klarifikasi, bukan jaminan resolusi. Contoh ilustratif, ketenangan di lingkungan kerja. Bayangkan Anda bekerja di sebuah tim, dan salah satu rekan kerja Anda, sebut saja Budi, tampaknya tidak menyukai Anda. Dia sering mengabaikan ide-ide Anda dalam rapat, membuat komentar sinis, atau bahkan menyebarkan desas-desus kecil tentang Anda kepada rekan kerja lain. Anda merasa frustrasi, marah, dan terkadang ingin membalas dendam. Bagaimana Anda dapat menerapkan ketenangan dalam situasi ini? Pertama, Anda menyadari bahwa setiap kali Budi meremehkan Anda, jantung Anda berdebar kencang dan Anda merasa panas di wajah. Ini adalah pemicu Anda. Anda memutuskan untuk mengambil napas dalam-dalam sebelum merespons. Anda mengingatkan diri sendiri bahwa perilaku Budi mungkin berasal dari rasa tidak aman atau kecemburuan, bukan karena Anda benar-benar buruk. Anda membayangkan diri Anda mengenakan jubah tak terlihat yang melindungi Anda dari komentar negatifnya, sehingga Anda menjaga jarak emosional. Dalam sapat, Anda duduk tegak, mempertahankan kontak mata yang tenang dan singkat dengan Budi saat ia berbicara, dan tidak menyilangkan tangan Anda. Anda menunjukkan ketenangan, bukan kegelisahan, melalui bahasa tubuh Anda. Ketika Budi mengabaikan ide Anda tidak menyerang. Sebaliknya, Anda mungkin berkata dengan nada suara yang datar dan profesional, "Terima kasih, Budi. Saya ingin memastikan ide saya tentang ide spesifik juga dipertimbangkan untuk proyek ini." Jika dia mencoba menyebarkan desas-desus, Anda memilih untuk tidak membalasnya atau berdebat, melainkan fokus pada pekerjaan Anda. Jika Anda harus mengklarifikasi sesuatu, Anda dan melakukannya dengan fakta bukan emosi, sehingga Anda fokus pada tanggapan, bukan reaksi. Jika Budi mencoba melibatkan Anda dalam diskusi gosip, Anda dengan sopan mengalihkan topik atau mengatakan, "Saya tidak nyaman membahas hal-hal pribadi rekan kerja," sehingga Anda menetapkan batasan yang jelas. Anda juga berbicara dengan mentor terpercaya di perusahaan tentang situasi tersebut, menjelaskan fakta-fakta tanpa emosi berlebihan. Mentor Anda memberikan saran tentang cara menanganinya secara profesional,
yang merupakan bentuk mencari dukungan. Terakhir, Anda terus fokus pada kinerja kerja Anda yang sangat baik, berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek penting, dan membangun hubungan positif dengan rekan kerja lainnya yang menghargai kontribusi Anda. Anda fokus pada diri, sendiri, dan pertumbuhan pribadi. Hasilnya, dengan tetap tenang, Anda tidak memberikan budi kepuasan untuk melihat Anda bereaksi, manly dan profesional Anda, dan rekan kerja lain melihat kematangan Anda dalam menghadapi situasi sulit. Seiring waktu, budi mungkin akan kehilangan minat dalam memprovokasi Anda karena usahanya tidak berhasil. Sebuah kesimpulan kuat tentang ketenangan. Menghadapi orang yang tidak menyukai, Anda adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Namun, bagaimana Anda merespons adalah sepenuhnya dalam kendali Anda. Dengan memprioritaskan ketenangan, Anda tidak hanya melindungi diri dari dampak negatif permusuhan, tetapi juga memancarkan kekuatan, kepercayaan diri, dan integritas. Ini adalah bentuk pemberdayaan diri yang paling mendalam. Ingatlah, ketenangan bukanlah tidak adanya emosi, melainkan kemampuan untuk mengelola emosi Anda sehingga emosi tidak menguasai Anda. Ini adalah pilihan yang membutuhkan latihan dan kesadaran diri yang berkelanjutan, tetapi imbalannya kedamaian batin, reputasi yang tak tergoyahkan, dan kendali atas arah hidup Anda sangatlah sepadan. Jadi lain kali Anda berhadapan dengan seseorang yang tidak menyukai Anda, tariklah napas dalam-dalam, pilihlah ketenangan. Itu adalah senjata rahasia Anda yang paling ampuh. Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo nggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,